Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Hari ini, Ikal mau mengulas satu lagi film horor yang ditayangin saat Lebaran. Sebelum ini saya nonton Siksa Neraka, yang reviewnya udah saya buat juga, cek aja ya guys. Film horor selalu menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar genre ini, terutama saat Lebaran di mana banyak pilihan film horor tersedia. Salah satu yang menarik perhatian adalah Badarawuhi di Desa Penari, sebuah film horor atmosferik yang sukses bikin bergidik. Film ini memperlihatkan fokus yang kuat pada pembangunan suasana atau atmosfer dengan dukungan penceritaan yang mencekam. Alih-alih hanya mengandalkan jumpscare semata, film ini justru menghadirkan pengalaman emosional dengan memancing dunia imajinasi terpendam penontonnya. Sequel, KKN di Desa Penari, ini sukses menembus 10 juta penonton, menjadi film paling laris sepanjang sejarah Indonesia. Pertanyaannya, apakah film kedua ini akan melebihi kualitas film pertamanya? Mila dan sepupunya bertekad mengungkap kebenaran di balik penyakit misterius ibunya. Pencarian mereka membawa mereka ke Desa Penari yang penuh teka-teki, di mana mereka mengungkap serangkaian rahasia, sedikit demi sedikit, termasuk keberadaan entitas menakutkan yang dikenal sebagai Badarawuhi. Film ini berhasil menghadirkan atmosfer horor yang kuat, mulai dari skala produksi yang lebih besar dibandingkan dengan film sebelumnya. Dari awal film, kita bisa merasakan bahwa produksi film ini memang memiliki nilai yang tinggi, terutama dari segi set dan penggambaran Desa Penari yang lebih hidup dan realistis. Ada tampilan menarik diperlihatkan di film ini. Penampakan musang yang diperlihatkan Kimo di awal film saat Mila datang ke desa tersebut, seolah menjelaskan kalau filmnya kali ini merupakan antitesis dari film pertamanya yang menggambarkan ular. Yang paling mencolok adalah premis dan plot dari Badarawuhi di Desa Penari, yang terasa lebih rapi dari film pertamanya. Mulai dari pengenalan karakter baru di awal hingga klimaksnya saat berada di Angkara Murka, tiap adegan terasa beriringan dan gak acak, sehingga membuat penonton mudah memahami runut permasalahannya. Bergesernya kursi sutradara dari Awi Suryadi ke Kimo Stamboel ternyata gak serta-merta mengubah tampilan film menjadi jauh lebih baik. Film ini masih tampil sebaik film pertamanya, namun ada perubahan minor dengan beberapa tampilan yang terlihat mengesankan. Selain itu, jumpscare dari prequel ini gak terlalu banyak dan mendominasi. Tapi, ketakutan yang dihadirkan cukup membekas di benak penonton. Jadi, buat kamu yang benci dengan jumpscare, gak perlu takut dikagetkan sepanjang film berlangsung. Yang ada, kamu akan terpukau dengan sinematografi yang memanjakan mata. Khususnya, adegan sedang atau kamar mandi yang kembali disajikan ke penonton, tetapi dalam bentuk yang lebih segar dan mengerikan. Dibandingkan dengan film pertama, Badarawuhi di Desa Penari menawarkan lebih sedikit jumpscare dan lebih memfokuskan pada pengembangan karakter dan atmosfer yang mencekam. Sinematografinya memanjakan mata dengan visual yang mengesankan. Ada banyak hal menarik yang saya suka, misalnya world buildingnya bagus, penariannya keren, dan yang bikin saya suka, Kimo gak lebain kehadiran setan-setannya. Jadi, seremnya datang dengan sendirinya, gak perlu dipermak. Efek suaranya bagus, penggunaan suara bisikan Badarawuhinya benar-benar bikin kita bergidik. Plot film ini berjalan lambat dengan latar belakang di dua lini masa, tahun 1955 dan 1980, dengan babak kedua terbukti lebih menarik dibandingkan babak pertama. Meskipun beberapa adegan mungkin terasa berulang, mengingatkan kita pada KKN di Desa Penari, fokus utamanya adalah pada pengungkapan rahasia secara bertahap antara Badarawuhi dan desa tersebut. Meskipun babak kedua patut dipuji karena kengeriannya yang mengerikan dan menakutkan, bagian-bagian tertentu dari film tersebut mungkin berlarut-larut, namun bagian-bagian tersebut merupakan bagian integral dari pengembangan plot. Terlepas dari cerita yang didominasi visual, penonton mungkin masih mempertanyakan aspek-aspek tertentu dari film tersebut. Kehebatan teknis film, khususnya dalam editing dan transisi antar adegan patut diapresiasi karena eksekusinya yang apik. Suasana mencekam secara efektif melengkapi tema film. Desain produksi film ini amat detail dan nampak serius dikerjakan. Mulai dari kendaraan, wardrobe, make-up pemain, terutama proses aging Diding Boneng yang masih tampak muda. Scoringnya terdengar jauh lebih impresif,
dan kita bisa melihat pergerakan banyak pemain yang terlihat di layar tanpa terpotong sama sekali. Badarauhi di Desa Penari jelas menunjukkan peningkatan dari film sebelumnya. Walau begitu, kita tetap gak mengetahui kisah Badarauhi secara utuh. Penggambaran karakter ini hanyalah sekedar repetisi dari film pertamanya dengan embel-embel prequel. Walau banyak kelebihan yang ditawarkan, film dengan durasi 2 jam ini masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya, film ini cukup berasa dragging di pertengahan menuju ending. Penonton pun bakalan seperti kehilangan arah dan bikin timbul pertanyaan, film ini dibawa kemana sih? Plotnya terkadang cenderung lambat, menyebabkan merasa bosan di beberapa bagian. Penggunaan dialek Jawa juga terdengar kurang mulus. Kisah Badarauhi di Desa Penari ditutup dengan ending yang cukup mengena. Soal bagaimana mengenanya adegan ending ini, gak bisa dijabarkan secara jelas, tapi kamu harus menontonnya sendiri di bioskop. Bagi kalian semua, tak perlu mencari alasan untuk gak menonton film ini. Apalagi film ini menjelaskan lebih rinci soal sang penunggu sinden yang disembah para warga. Tempat tinggal Badarauhi juga dieksplor secara mendalam di film ini. Sementara itu, bagi fans yang sempat kecewa dengan prequelnya, Badarauhi di Desa Penari akan mengobati luka tersebut. Terlebih dengan cerita yang lebih kompleks dan rapi disertai akting pemain yang semakin apik. Secara keseluruhan, Badarauhi di Desa Penari menunjukkan peningkatan dari film sebelumnya. Meskipun demikian, kita masih belum mendapatkan gambaran utuh tentang karakter Badarauhi, dan beberapa elemen cerita mungkin terasa kurang memuaskan bagi sebagian penonton. Kesimpulannya, film ini gak cuma film horor biasa. Ini film yang benar-benar menghibur, dan worth it buat ditonton. Kimo berhasil merevisi kesalahan masa lalu, dan memberikan tontonan yang lebih besar dan lebih baik. Nah, itu dia review singkat saya tentang film horor Badarauhi di Desa Penari. Gimana menurut kalian guys? Apakah memenuhi ekspektasi kalian? Jangan lupa bagikan teori-teori kalian di kolom komentar, tapi jangan pakai spoiler ya, karena bisa merusak pengalaman menonton bagi yang belum nonton. Sekian review dari saya, semoga dapat memberikan gambaran tentang film ini. Jangan lupa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat like, sama subscribe channel Ikal Review, biar gak ketinggalan review film seru lainnya. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa di review film selanjutnya. Gini ayo dong. Mbak Ratih! Mbak tunggu mbak! Siapa itu mau mbak? Jenenge Badarauhi mbak. Ya apa ini? Dan jangan berhenti menari.